Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ilham Kamal dari kelas 2 TRKA dengan NIM 2456301029. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang bermateri MVC, yaitu tools yang diperlukan, yaitu yang pertama tools web server XAMPP, database server MySQL, text editor menggunakan Visual Studio Code, lalu web browser Chrome, lalu ada template bootstrapnya. Lalu yang kedua, langkah pengerjaan, jalankan web server XAMPP dan database MySQL melalui XAMPP control panel. Di sini saya sudah menjalankan XAMPP-nya. Sudah saya jalankan. Lalu buatlah sebuah database dengan nama WPWDP yang memiliki satu tabel mahasiswa dengan struktur sebagai berikut. Di sini saya sudah membuat WPWDP dengan mahasiswa. Di sini saya akan membuat nama Ilham, NIM 9, kelas 2 TRKA, username Ilham Kamal dengan password sini. Lalu ditambah sini ada ID, ada nama, NIM, kelas, username dan password. Di sini sudah terbuat. Satu baru. Lalu sini saya akan membuat 2 sampai 5. Ini saya akan membuat 2 sampai 5. Ini sudah terbuat 2. Lalu langkah selanjutnya, download template bootstrap, link tertera pada poin A, kemudian pindahkan file tersebut ke folder XAMPP. Di sini saya sudah membuat di sini XAMPP htdoc. Ya. Sini sudah saya buat siap. Sini kemudian panggil pada link server lokal dengan nama HTTP lokal siap. Tampilannya seperti ini sebelumnya. Lalu buatlah 3 folder baru yang bernama model view dan control dan folder siap sebagai berikut. Sudah saya bikin sebelumnya, yaitu controller, model dan view. Lalu langkah selanjutnya buat footer dan header, tadi sudah saya tunjukkan. Lalu di sini kembali ke halaman index HTML, kita cut baris kode 1 hingga ke baris 357. Di sana sudah saya cut yang di index HTML. Kembali ke halaman index HTML, kemudian cut baris ke-15 hingga bagian akhir dan pastikan ke page view halaman footer PHP. Di situ saya sudah cut juga. Lalu lakukan modifikasi menu navigasi pada halaman header PHP. Silahkan modifikasi sendiri sehingga tampilan hanya menyisakan satu menu saja, yaitu menu mahasiswa. Ya, jika berhasil menggunakan sebagai berikut. Dengan nama coba PHP. Untuk memastikan halaman header dan footer sudah dapat digunakan, buatlah file baru dengan nama coba PHP. Ini saya sudah membuatkan halaman header sistem informasi akademik, sama seperti yang di modul. Tampilan sebagai berikut. Lalu koneksi database. Untuk menghubung web dengan database yang sudah dibuat sebelumnya, buatlah sebuah file yang bernama koneksi PHP. Kemudian tuliskan kode berikut. Sini saya sudah membuat kode tersebut.
Sini buatlah sebuah file di dalam folder model yang bernama mahasiswa model PHP. File ini bertanggung jawab untuk melakukan interaksi dengan database WP-WDP dan mengelola data yang terkait dengan entitas mahasiswa. Sini saya sudah membuatnya model. Ini codingannya, yang dimana koneksi PHP memanggil file koneksi database satu kali saja, digunakan agar pad tetap aman walau file dipanggil dari lokasi berbeda. Kelas mahasiswa model berfungsi sebagai modal MVC untuk mengelola data mahasiswa di database. Private MySQL ini property $DB bersifat private untuk menyimpan koneksi database bertipe MySQLi enkapsulasi. Di sini public function konstruktor dijalankan otomatis saat objek dibuat. Digunakan untuk inisialisasi koneksi database. This DB koneksi database memanggil fungsi koneksi database dari file koneksi PHP. Sini ada public function get all mahasiswa array, metode untuk mengambil seluruh data mahasiswa dan mengembalikan data dalam bentuk array asosiatif. Lalu di sini ada result MySQLi query select from mahasiswa, menjalankan query select semua data mahasiswa. Lalu ada mengubah hasil query menjadi array asosiatif. Ini ada public function insert mahasiswa dengan nama, name, kelas, user, dan password. Metode untuk menambahkan data mahasiswa baru ke database, mengembalikan nilai boolean true jika berhasil, false jika gagal. Return MySQL query thisDB insert into mahasiswa, nama, name, kelas, user, dan password, dan value-nya nama, name, kelas, user, dan password. Query insert untuk menyimpan data mahasiswa. Lalu di sini ada public function get mahasiswa by ID. Metode untuk mengambil satu data mahasiswa berdasarkan ID, mengembalikan array jika data ditemukan atau nol jika tidak ada. Lalu di sini ada result MySQLi query select berdasarkan ID, dan return MySQLi fetch result mengambil satu baris data dalam bentuk array asosiatif. Lalu di sini ada public function update mahasiswa, ada di ID, nama, name, kelas, user, password, memperbarui data mahasiswa berdasarkan ID, mengembalikan boolean sebagai satu keberhasilan. Ini untuk return MySQL query, yang ini untuk update untuk mengubah data mahasiswa. Lalu ada public function delete mahasiswa ID untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID, mengembalikan boolean sebagai status proses penghapusan. Query delete untuk menghapus data mahasiswa. Itulah dia mahasiswa model PHP. Lalu membuat model hubungkan file dengan database dan buatlah kelas yang akan digunakan untuk mengelola logika terkait dengan data mahasiswa dengan kod sebagai berikut. Sudah saya bikin tadi. Buatlah sebuah file dalam folder model yang bernama mahasiswa controller PHP. File ini bertanggung jawab untuk menjembatani antara model, logika bisnis data, dan view antar muka pengguna serta menangani permintaan request dari pengguna. Di sini saya akan codingan mahasiswa controller PHP memanggil file mahasiswa model satu kali saja. Digunakan agar pad aman dan tidak bergantung pada lokasi pemanggilan file. Di sini ada kelas mahasiswa controller berperan sebagai controller dalam konsep MVC, bertugas menghubungkan model dan view. Di sini ada private mahasiswa model. Properti private model untuk menyimpan objek mahasiswa model prinsip enkapsulasi. Di sini ada public function konstruktor dijalankan otomatis saat objek controller digunakan untuk membuat objek model. Di sini ada this model, name mahasiswa model, inisialisasi model mahasiswa. Public function list untuk menampilkan daftar mahasiswa. Di sini ada mahasiswa, get all mahasiswa, mengambil seluruh data mahasiswa dari model. Di sini ada include view mahasiswa list PHP, memanggil view untuk menampilkan daftar mahasiswa. Ada public function create void, metode untuk menambah data mahasiswa jika request post data disimpan ke database, jika get halaman form ditampilkan. If server request method, mengecek apakah form disubmit. Lalu di sini ada this model insert mahasiswa, ada nama, name, kelas, user, dan pass. Memanggil metode insert pada model password di hash menggunakan MD5. Lalu ada header location index PHP, action list,
redirect ke halaman list setelah data tersimpan. Exit. Menghentikan eksekusi script. Di sini ada include dir view mahasiswa, insert PHP, menampilkan form tambah mahasiswa. Lalu di sini ada public function edit untuk mengedit data mahasiswa berdasarkan ID. Ada id get ID, mengambil ID mahasiswa dari URL. Lalu di sini if server request method post jika form edit disubmit. Di sini ada update mahasiswa, memperbarui data mahasiswa di database. Header location index PHP action list, redirect ke halaman list. Mahasiswa this model get mahasiswa BID, mengambil data mahasiswa berdasarkan ID. Lalu ada include dir view mahasiswa edit PHP, menampilkan form edit mahasiswa. Lalu ada public function delete void, metode untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. This model delete mahasiswa get ID, menghapus data mahasiswa dari database. Lalu ada header location index PHP, redirect ke halaman setelah penghapusan. Lalu exit. Ada membuat view tampilan daftar mahasiswa. Di view mahasiswa di halaman dan mahasiswa edit PHP. Di sini ada profesor ini bertanggung jawab untuk menampilkan daftar mahasiswa kepada pengguna. View ini memanfaatkan data yang dikirim oleh controller melalui variabel mahasiswa untuk dirender dalam format HTML. Pada file mahasiswa list PHP, jangan lupa untuk menambahkan header PHP dan footer PHP. Berikut merupakan full kode untuk pack mahasiswa list PHP. Lalu di sini ada insert PHP. File ini berfungsi untuk menampilkan formulir tambah data mahasiswa. Pada file mahasiswa insert PHP, jangan lupa untuk menambahkan header PHP dan footer PHP. Berikut merupakan full kode pada pack mahasiswa insert PHP. Dan di sini ada edit PHP masih di dalam halaman, di dalam view. File ini berfungsi untuk menampilkan formulir tambah data pada mahasiswa. Di sini saya akan menunjukkan codingannya. Mahasiswa edit PHP. PHP include view halaman header PHP, memanggil file header untuk menampilkan bagian atas halaman, navbar, cd bar, css dan lain-lain. Sini ada judul halaman, teks diratakan ke tengah, edit mahasiswa. Form method post action index PHP mahasiswa ID. Form untuk mengedit data mahasiswa. Method post digunakan untuk keamanan pengiriman data. Action mengarah ke controller edit dengan parameter ID mahasiswa. Di sini ada label input nama dan di sini input type text class from control, nama, value dan mahasiswa. Input nama mahasiswa, value diisi dari data lama, required agar wajib diisi. Lalu di sini ada label input name. Input nama name mahasiswa, memanggil name. Di sini MB3. Di sini ada input kelas mahasiswa. Lalu di sini ada username, memanggil username, input username mahasiswa. Di sini ada password, input type password class from control name pass. Input password boleh dikosongkan jika tidak ingin mengganti password. Tombol submit untuk menyimpan perubahan data mahasiswa. Lalu ini include view halaman footer PHP, memanggil file footer untuk menampilkan bagian bawah halaman. Di sini ada mahasiswa insert PHP. Yang pertama PHP include view halaman header PHP, memanggil file header untuk menampilkan bagian atas halaman. Lalu sini ada judul halaman tambah mahasiswa. Sini ada form style margin, form input data mahasiswa. Method post digunakan untuk mengirim data ke server. Action mengarah ke control create. Lalu di sini ada label input nama dan input nama mahasiswa, wajib diisi. Sini ada label for name, class from label. Di sini label input name dan input name mahasiswa. Lalu di sini ada label input kelas dan input kelas mahasiswa. Di sini ada label input username dan input username mahasiswa. Lalu di sini ada label input password mahasiswa wajib diisi. Di sini ada tombol submit untuk menyimpan data mahasiswa. Sini ada memanggil file footer untuk menampilkan bagian bawah halaman. Di sini mahasiswa list PHP.
memanggil file header untuk menampilkan bagian atas halaman. Sini judul halamannya daftar mahasiswa. Lalu di sini tombol untuk menunjuk halaman tambah data mahasiswa. Table class, table bootstrap dengan garis border. Ini ada baris header tabel dengan background gelap dan nama, name, kelas, username, dan aksi. Kolom aksi untuk edit dan hapus. Lalu di sini ada PHP for Edge, perulangan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Lalu di sini ada nomor urut otomatis. Di sini ada nama, menampilkan nama mahasiswa, menampilkan name mahasiswa, menampilkan kelas mahasiswa, dan menampilkan username mahasiswa. Lalu ini ada href index, PHP action edit, ID, tombol edit data mahasiswa. Di sini ada tombol hapus data mahasiswa dengan konfirmasi. Lalu di sini ada PHP end for edge, penutup perulangan. Di sini yang terakhir PHP include view halaman footer PHP, memanggil file footer untuk menampilkan bagian bawah halaman. Sini buatlah sebuah file yang bernama index.php pada folder siap yang berfungsi sebagai front controller atau pengatur alur aplikasi yang mengarahkan permintaan ke controller dan aksi yang sesuai berdasarkan parameter action di URL. Di sini ada index.php, kontrol mahasiswa kontrol PHP, memanggil file mahasiswa kontrol satu kali. File ini berfungsi sebagai penghubung utama front controller yang mengatur alur request aplikasi. Di sini ada controller neo mahasiswa controller, membuat objek mahasiswa controller untuk menangani seluruh proses request. Lalu di sini ada mengambil parameter action dari URL menggunakan metode get. Jika action tidak ada, maka dinilai default adalah list. Switch action, struktur switch digunakan untuk menentukan method controller yang dijalankan berdasarkan nilai action. Sini case create menjalankan method create untuk menambah data mahasiswa. Lalu break, case edit menjalankan method edit untuk mengubah data mahasiswa. Delete menjalankan method delete untuk menghapus data mahasiswa. Ada default menampilkan daftar mahasiswa sebagai halaman utama. Controller list. Di sini Di sini saya akan menjalankan codingannya. Ini bisa ditambah mahasiswa. Denny 2 kelas 2 TRKA. Denny password simpan. Lalu di sini menambah tabel Denny 2 TRKA. Lalu bisa edit, mengubah namanya jadi Surya. Lalu dirubah langsung dan juga bisa dihapus. Namanya langsung terhapus. Ini bisa bikin yang baru. Contoh Ilham Kamal. Ini 2456301029, kelas 2 TRKA, username Ilham Kamal saya, password saya 1234. Lalu simpan. Di nama Ilham Kamal dan name, kelas, username telah dibuat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.